Film Dirty Vote adalah sebuah film dokumenter eksplanatori yang disampaikan tiga ahli hukum tata negara yakni Zainal Arifin Mohtar, Bivitri Susanti, dan Ferry Amsari. Film tersebut dirilis tepat setelah masa kampanye berakhir tepatnya di masa tenang pemilu 2024. Film tersebut menjadi geger karena mendapat pro dan kontra publik, terlebih ditayangkan H-3 jelang pemilihan presiden, Pilpres, 2024. Ketiga ahli hukum ini secara terang mengungkap kecurangan pemilihan umum, pemilu, 2024. Saking viralnya film ini, dalam sehari setelah dirilis melalui kanal YouTube, Dirty Vote mendapatkan 7 juta lebih penonton. Tiga orang pakar hukum tata negara menjadi bintang utama dari film dokumenter Dirty Vote yang mengungkap dugaan kecurangan pemilihan umum, pemilu, 2024. Film tersebut dirilis melalui kanal YouTube, Dirty Vote, Minggu, 11 Februari 2024. Tiga orang pakar hukum tata negara itu yakni pengajar Sekolah Tinggi Hukum, STH, Jentera Bivitri Susanti, akademisi hukum tata negara Universitas Gadjah Mada, UGM, Zainal Arifin Mohtar dan akademisi hukum sekaligus Direktur Pusat Studi Konstitusi, Pusako, Universitas Andalas, UNAN, Ferry Amsari. Film ini disutradarai oleh Dandi Laksono. Lalu, siapa Dandi Laksono? Dandi Dwi Laksono merupakan jurnalis lulusan Universitas Pajajaran, Unpad, jurusan Hubungan Internasional. Pada 2007, dirinya sempat menempuh pendidikan non-formal di Ohio University Internship Program on Broadcast Journalist Covering Conflict, Amerika Serikat. Film Dirty Vote itu merupakan produksi dari Watchdog, rumah produksi film dokumenter yang berdiri sejak 2009. Watchdog juga sebelumnya memproduksi dokumenter bertemakan lingkungan berjudul Sexy Killers. Pada pertengahan tahun 2018 lalu sebuah film dokumenter berjudul Sexy Killers diluncurkan. Film yang dikeluarkan melalui platform daring YouTube oleh Watchdog itu berhasil menyedot perhatian publik. Film ini menceritakan tentang bagaimana dampak besar pertambangan batu bara dan pembangkit listrik tenaga uap terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Tidak hanya itu, Sexy Killers juga mengungkap dugaan keterlibatan para pejabat dan purnawirawan dalam bisnis pertambangan. Mereka terlibat dengan berbagai posisi antara lain direksi, komisaris, pemilik saham, dan sebagainya. Film Dirty Vote yang berdurasi 1 jam 57 menit itu, ketiga pakar hukum tata negara tersebut menyampaikan adanya instrumen negara yang digunakan untuk memenangkan pemilu dan merusak demokrasi. Film tersebut bahkan dilabeli fitnah oleh tim kampanye nasional TKN 02 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming, sekitar 3 jam setelah film tersebut rilis perdana. Saya mempertanyakan kapasitas tokoh-tokoh yang ada di film tersebut, di rekaman tersebut ya. Dan saya kok merasa sepertinya ada tendensi keinginan untuk mensabotase pemilu, bukan mensabotase lah, ingin mendegradasi lah pemilu ini ya, dengan narasi yang sangat tidak berdasar. Rakyat pasti sangat paham bahwa tokoh yang paling banyak disebut dalam film itu Presiden Joko Widodo sangat berkomitmen menegakkan demokrasi. Rakyat juga tahu bahwa pihak mana yang sebenarnya melakukan kecurangan dan pihak mana yang memang mendapatkan keuntungan dengan yang mendapatkan dukungan sebagian besar rakyat karena program dan rekam jejak yang jelas berpihak kepada rakyat. Kalau di film tersebut disampaikan oleh saudara Zainal Arifin Mohtar agar rakyat menjadikan film tersebut sebagai dasar penghukuman, justru kami khawatir rakyat yang akan menghukum mereka dengan cara rakyat sendiri. Jadi tindakan-tindakan mereka yang menyampaikan informasi yang sangat tidak argumentatif tetapi tendensius untuk menyudutkan pihak tertentu berseberangan dengan apa yang menjadi sikap sebagian besar rakyat. Yang saat ini saya lihat rakyat begitu antusias dengan apa yang disampaikan Pak Prabowo soal melanjutkan segala capaian pemerintahan yang ada sekarang
Intinya ya, kami menyarankan kepada rakyat untuk tetap tenang, tidak terhasut serta tidak terprovokasi oleh narasi kebohongan dalam film tersebut, serta tidak melakukan pelanggaran hukum. Kita harus pastikan pemilu 2024 berlangsung damai, luber, dan jurdil. Pastikan rakyat untuk bisa menggunakan hak politiknya dengan sebaik-baiknya, karena itu akan menentukan masa depan kita semua ke depan. Nah, ada 3 hal ya teman-teman dalam film tersebut yang perlu kami soroti secara khusus. Yang pertama, pernyataan saudara Ferry Amsari soal penunjukan 20 pejabat kepala daerah di 20 provinsi, dikaitkan dengan jumlah DPT 140 juta suara yang ekuivalen lebih dari setengah ya dari jumlah pemilih di seluruh Indonesia. Narasi ini sangat tidak ilmiah ya, dan sangat tidak masuk akal. Susah sekali kita mencernanya. Bagaimana misalnya dia sebut Pak Jokowi menunjuk 20 juta PJ kepala daerah, jumlah penduduknya katanya lebih dari 50%, lalu dikaitkan dengan istilahnya orkestrasi pemenangan salah satu paslon dengan jumlah pemilih 50% lebih dan sebarannya memenuhi ketentuan pasal 6 Undang-Undang Dasar ya, yaitu 20% suara di setidaknya 50% provinsi. Bagaimana bisa seorang PJ kepala daerah memastikan seluruh pemilih di daerah yang dipimpinnya untuk memilih sesuai dengan yang dikehendaki oleh orang yang menunjukkan sebagai kepala daerah? Logikanya di mana gitu loh? Dengan kewenangan PJ kepala daerah yang jauh lebih terbatas daripada sebagai kepala daerah aktif ya, bagaimana bisa skenario yang disampaikan Ferry Amsari itu terwujud? 20 kepala daerah ini yang penduduknya lebih dari 50% ya, memastikan orang di situ memilih paslon yang diinginkan presiden semua. Nah, itu kan berarti benar-benar narasi yang sangat spekulatif ya, yang lemah secara argumen. Makanya jauh dari kata disebut ilmiah. Saya meragukan dia ini dokter atau bukan ya. Memang bukan dokter kali ya kalau Ferry Amsari ya, coba dicek gitu kan ya. Oh, belum, pantas juga. Jadi ilmunya belum sampai ke tingkatan yang filosofis, cara berpikirnya ya sangat patut dipertanyakan. Kemudian pernyataan Bivitri Susanti yang kedua ya. Ini ngomongnya, saya mau terlibat dalam film ini karena banyak orang yang akan makin paham bahwa memang telah terjadi kecurangan yang luar biasa sehingga pemilu ini tidak bisa dianggap baik-baik saja. Pernyataan ini benar-benar tidak berdasar. Tidak disebut peristiwa kecurangan yang mana ya. Peristiwanya yang mana, apa buktinya, bagaimana status pelaporannya, dan bagaimana status penanganan perkaranya. Kan kalau kita bicara soal kecurangan harus faktual. Misalnya kalau zaman dulu kan 2019 ada persoalan daftar pemilih ganda sekian juta pemilih fiktif, atau misalnya ada pengerahan ya pemilih dari luar untuk memilih, jumlah angkanya jelas. Bagaimana dia bisa mengatakan bahwa ada kecurangan yang luar biasa? Apa luar biasanya gitu loh? Kalau ada 1-2 PJ kepala daerah melakukan apa yang disebut pelanggaran, apakah sudah diproses secara hukum? Jadi ini lagi-lagi murni asumsi. Yang ketiga ya, pernyataan Zainal Arifin Mohtar ya, intinya mengatakan soal kepala desa abdesi ya, yang dikatakan kepala desa digunakan untuk memenangkan paslon tertentu. Nah, ini juga nggak berdasar ya, karena nggak disebut di kasus mana kepala desa ini sudah kerja ya kan, lalu memastikan warga di desanya memilih paslon tertentu. Bagaimana caranya? Sama kayak kepala daerah tadi. Kalau kita bicara hukum kan kita bicara sesuatu yang faktual. Kasusnya mana yang dilaporkan? Misalnya kepala desa A memaksa seluruh warga di desanya memilih paslon tertentu. Buktinya ada, saksinya ada, perkara yang sudah dilaporkan, Bawaslu sudah menangani dan Bawaslu membuat keputusan. Ya, ini nggak ada semua. Jadi saya pikir ya,
Memang film ini sengaja didesain untuk diluncurkan di masa tenang ini, ya. Ya, karena cara-cara yang fair untuk bertarung secara elektoral sudah tidak mampu lagi mereka lakukan. Kita kan gini aja, kalau nggak suka dengan salah satu paslon, kan ini event pemilu, ya kita dukung paslon yang lain, kita lakukan cara-cara yang sesuai koridor elektoral. Nah ini karena mungkin elektabilitas Pak Prabowo dan Mas Gibran terus meroket, bahkan sudah tembus batas psikologis sekali putarannya itu 50% plus 1 suara, maka dilakukanlah cara-cara yang ini. Ya kami yakin ini pasti nggak laku ya di hati rakyat yang seperti ini. Rakyat sudah tahu ya apa yang harus mereka lakukan tanggal 14 Februari mendatang. Adapun, film tersebut kini sudah ditonton 3,56 juta kali dalam rentang waktu 22 jam. Berikut profil ketiga pakar hukum tata negara yang menjadi pemeran utama dalam Dirty Vote. 1. Bivitri Susanti. Bivitri, atau akrab disapa Bibit, adalah pengajar di STH Indonesia Jentera. Dilansir dari situs resmi Jentera, perempuan kelahiran 5 Oktober 1974 itu pernah menjadi Research Fellow di Harvard Kennedy School of Government pada 2013 hingga 2014, Visiting Fellow di Australian National University School of Regulation and Global Governance pada 2016, dan Visiting Professor di University of Tokyo, Jepang pada 2018. Kerap menulis di berbagai publikasi, Bivitri merupakan penerima anugerah konstitusi M. Yamin dari Pusat Studi Konstitusi UNAN dan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Negara, APNHAN, sebagai pemikir muda hukum tata negara pada 2018. Bivitri juga dikenal aktif dalam kegiatan pembaruan hukum melalui perumusan konsep dan langkah-langkah konkret pembaruan, serta dalam mempengaruhi langsung penentu kebijakan sejak 1999. Terakhir, dia tercatat masuk dalam tim percepatan reformasi hukum bentukan mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD pada 2023. Bivitri masuk dalam kelompok kerja reformasi sektor peraturan perundang-undangan. 2. Ferry Amsari. Dilansir dari situs resmi Jurnal Anti Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Ferry adalah aktivis hukum dan pengajar di Fakultas Hukum UNAN Padang, Sumatera Barat. Selain pengamat hukum tata negara, dia merupakan Direktur Pusako Fakultas Hukum UNAN. Pria kelahiran 2 Oktober 1980 itu tercatat aktif menulis dengan tulisan-tulisan subjek korupsi, hukum, politik, dan kenegaraan. Riwayat pendidikan Ferry dimulai dari Fakultas Hukum UNAN dan berhasil meraih gelar sarjananya pada 2008. Pendidikan magisternya juga ditempuh di universitas yang sama dengan IPK cum laude dan dilanjutkan dengan Magister Perbandingan Hukum Amerika dan Asia pada William and Mary Law School, Virginia, Amerika Serikat. Ferry juga kerap diundang untuk masuk dalam kegiatan pembaruan hukum, termasuk yang dilakukan oleh pemerintah. Dia juga masuk dalam kelompok kerja yang sama dengan Bivitri di tim percepatan reformasi hukum Kemenko Polhukam. 3. Zainal Arifin Mohtar. Pria yang akrab disapa Uceng ini merupakan doktor dari Fakultas Hukum UGM pada 2012. Sebelumnya, Zainal juga sempat mengenyam pendidikan S1 Ilmu Hukum di UGM dan S2 Ilmu Hukum di Universitas Northwestern, Chicago, Amerika Serikat. Tidak hanya bekerja sebagai akademisi hukum tata negara, Zainal juga tercatat menjadi peneliti di Pusat Kajian Anti Korupsi, PUKAT, Fakultas Hukum UGM. Zainal kini juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komite Pengawas Perpajakan periode 2023 sampai dengan 2026. Dia juga tercatat pernah membantu pemerintah dalam berbagai jabatan di Dewan Audit Otoritas Jasa Keuangan, OJK, pada 2015-2017, anggota Komisaris PT Pertamina pada 2016 sampai dengan 2019. Anggota Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia pada 2022, dan juga didapuk dalam kelompok kerja yang sama dengan Bivitri dan Ferry di Tim Percepatan Reformasi Hukum.